Ya wes. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 biologi akan menyampaikan presentasi tentang regulasi hormon pertumbuhan pada vertebrata. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1 beranggotakan saya Muhammad Nadama Yunanto dengan NPM 107. Yang kedua ada Febri Ilham Saputra dengan NPM 101. Selanjutnya ada Muhammad Asyam Haidar dengan NPM 102. Selanjutnya ada Abdul Aziz Rangga dengan NPM 103. Dan selanjutnya ada Niken Aulia Putri dengan NPM 104. Dan yang terakhir ada Linda Afriani dengan NPM 106. Mohon maaf sebelumnya Linda Afriani dapat terkendala error mic-nya tidak dapat digunakan, jadi beberapa orang saja. Mari kita mulai. Yang pertama, Mas Febri bisa dibacakan. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan tulang belakang berasal dari perkembangan dari Nartocoda atau Coda dorsalis. Notochorda biasanya hanya pada masa embrionik, namun saat sudah dewasa akan menjadi tulang belakang atau vertebratae. Ciri-ciri vertebrata itu bagaimana? 1. Memiliki notochorda. 2. Memiliki tali saraf tunggal. 3. Memiliki ekor. 4. Memiliki celah faring. Apa saja jenis hewan vertebrata? Vertebrata itu terdiri dari beberapa kelas, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Selanjutnya bisa dibacakan Mas Asyam. Selanjutnya adalah Pisces atau ikan. Pisces merupakan hewan akuatik yang bernafas dengan pingsan, bergerak dengan sirip, dan tubuhnya ditutupi sisik. Pisces dikategorikan dengan beberapa ordo, yaitu yang pertama ada Agnatha atau Cyclotomata, yang kedua ada Chondriotheces atau ikan bertulang rawan, yang ketiga ada Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Yang kedua adalah amfibia. Amfibia berasal dari kata Latin yaitu amfibi atau rangkap dan bios atau kehidupan. Amfibia dapat hidup pada 2 habitat yaitu darat dan air, dan biasanya hidup di dekat sungai. Amfibia memiliki 3 ordo, yaitu yang pertama adalah Caudata atau Urodela, yang kedua adalah Salientia atau Anura, yang ketiga adalah Apoda atau Genophiona. Yang ketiga adalah reptilia. Reptilia atau hewan melata berkulit kering, tertutup oleh sisik dan memiliki kelenjar air mata di matanya, dan paru-paru beruang 4. Ordo reptilia ada 2, yaitu yang pertama ada Ordo Chelonia, yang kedua ada Ordo Squamata. Ordo Squamata memiliki 3 subordo, yaitu yang pertama adalah Lacertilia, yang kedua adalah Ovidia atau Serpentes, yang ketiga adalah Crocodila. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Abdul Aziz Rangga. Aves merupakan vertebrata yang tubuhnya ditutupi bulu, bersayap, dan dapat terbang. Anggota gerak depan pada aves berupa pasang sayap dan memiliki beberapa ordo, yaitu 1. Ordo Struthioniformes, 2. Ordo Casuariiformes, 3. Ordo Apterigiformes, 4. Ordo Procellariiformes, 5. Ordo Pelacaniformes, 6. Ordo Cichoniformes, 7. Ordo Anseriformes. Mamalia. Mamalia merupakan anggota vertebrata yang tubuhnya ditutupi rambut. Mamalia betina mempunyai glandula mamae atau kelenjar susu yang berkembang. Anggota gerak pada mamalia berfungsi untuk berjalan, memegang, berenang, atau terbang. Ordo dari mamalia diantaranya yaitu 1. Marsupialia atau mamalia berkantung, 2. Insectivora, 3. Dermoptera, 4. Chiroptera, 5. Primata, dan 6. Karnivora. Apa sih yang dimaksud hormon pertumbuhan? Hormon pertumbuhan adalah hormon yang paling banyak diproduksi oleh
hipofisis anterior, bahkan pada makhluk hidup dewasa yang pertumbuhannya sudah berhenti. Sekresi hormon pertumbuhan yang terus tinggi di luar masa pertumbuhan ini mengisyaratkan bahwa hormon ini memiliki pengaruh penting selain pengaruhnya pada pertumbuhan. Selanjutnya dibacakan oleh Niken. Macam-macam hormon pertumbuhan. Pertama itu tiroksin. Tiroksin ialah salah satu jenis hormon yang ada pada hewan yang dihasilkan dari kelenjar tiroid dan fungsinya ini akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisiologi hewan. Yang kedua yaitu ekdison. Ekdison atau disebut juga hormon ekdisteroid merupakan hormon yang berperan dalam proses metamorfosis atau perubahan dari suatu tahapan metamorfosis ke tahapan lainnya. Yang ketiga yaitu somatomedin. Somatomedin merupakan salah satu zat kimia kecil yang tidak terlihat oleh mata. Namun meski demikian, zat kimia yang satu ini sangatlah bermanfaat bagi tubuh hewan. Yang keempat yaitu juvenil hormon atau JH, sebagai pendukung dan pengontrol kehidupan insekta. Pada insekta berperan sebagai pengatur berbagai macam dari proses perkembangan sampai fisiologis. Hormon pertumbuhan pada vertebrata. Pertama yaitu somatotropin, dikenal juga dengan nama growth hormone inhibiting atau GIF. Somatotropin dapat mempengaruhi proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan melalui simulasi sintesis protein, meningkatkan asam amino ke dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis dalam hati, memacu mobilisasi lemak tubuh, mempengaruhi mineral, dan memacu pertumbuhan tulang rawan yang akhirnya akan memacu pertumbuhan. Yang kedua yaitu hormon tiroid. Hormon tiroid merupakan hormon yang penting dalam tubuh karena keberadaannya mempengaruhi tiap sel organ. Hormon tiroid merupakan pengendali utama metabolisme dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hormon pertumbuhan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu tiroksin atau berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan. Pada kata hormon ini merangsang dimulainya proses metamorfosis. Somatomedin yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Eksternal yaitu faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Contohnya seperti air, makanan, cuaca, suhu, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.